Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awqatana lil'ibadati al-laila wan-nahar wa ja'alana Allahu ayyakum min ashabil jannah allati tajri min tahtiha al-anhar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, ibu-ibu, para muslimat majelis taklim kurma, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurma asal kata dari hurmah, berarti bermakna kemuliaan. Insya Allah dengan keikhlasan semangat kita hadir untuk mencari ilmu, insya Allah menambah kemuliaan kita. Amin ya rabbal alamin. Kedatangan kita, istiqomah kita di dalam menghadiri majelis ilmu adalah bagian dari tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur itu tidak hanya sekedar di lisan atau di hati, tapi dibuktikan dengan kesungguhan. Kesungguhan dalam apa? Dalam hal kebaikan. Orang yang bersyukur karena ilmu, maka dia bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ini juga sebagai pembuktian bahwa kita bersaudara dalam kebaikan. Orang-orang yang bersaudara dalam kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mencapai halawatal iman. Bersaudara, berta'awun, saling membantu, saling menguatkan dalam kebaikan. Contohnya dalam ilmu. Bertemu muka dalam urusan Allah. Katakan iltaqaw wal multaqina fillah. Orang yang selalu bertemu di jalan Allah. Ini persaudaraan yang syar'i. Persaudaraan yang hakiki. Di dunia ini banyak persaudaraan, tapi umumnya motivasinya karena keduniaan, karena harta, relasi kerja, kolega, rekan bisnis, apalagi kelompok pertanian. Sering bertemu sampai dekat, tapi semua motivasinya karena dunia. Mungkin karena teman, ada namanya reunian, semangat berkumpul. Berarti itu urusan akhirat apa urusan dunia? Dunia. Motivasinya adalah dunia, bertemu teman. Urusan naik pangkat, urusan kolusi, korupsi. Semua pertemuan, semua kedekatan di dunia ini, motivasinya, pendorongnya itu semua karena keduniaan. Maka hal itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada nilainya jika pendorongnya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti ini. Kita bertemu berarti bersaudara, saling mengunjungi, duduk bersama,
Ya, ngopi bareng, ada kopinya enggak? Enggak ada. Gua kopi dewe-dewe. Minum bersama, makan bersama. Ya. Pertemuan seperti ini dikatakan al-hubbu fillah. Orang yang saling menyayangi, saling menyambung, saling berteman, saling dekat dalam urusan Allah. Apa yang didapatkan? Kata Rasulullah, akan mencapai satu halawatal iman. Akan dianugerahi oleh Allah manisnya iman. Kalau sudah iman itu manis, saudara, apapun yang terkait keimanan seberat apapun mudah dilakukan. Salat khusyuk mudah. Qiyamul lail malam tanpa menggunakan alarm. Bangun sendiri sudah. Mudah, dimudahkan karena imannya sudah manis. Sesuatu yang berat bagi umumnya orang, bagi dia tidak berat. Bangun malam biasa, sholat, doa, 1 jam, 2 jam, ringan. Kalau iman rendah, bangun malam itu perjuangan. Sudah nyiapkan alarm 4, yang jam beker, jam tangan, HP 2, 3, lengkap semprotan air. Ya panggah aja. Alarm matikan 1. Padahal sudah dikasih jeda 1 menit, 1 menit, 1 menit. Setelahnya atau 5 menit, ya dimatikan semua, rapi mematikannya, rapi sitok-sitok pada ini. Ya gak tanggi. Sampai kalau merem nyemprot, sawaker, malah tambah anglar turun. Karena imannya rendah. Tapi kalau iman sudah tinggi, segala bentuk kebaikan seberat apapun ringan dilakukan. Cobaan seberat apapun, ujian seberat apapun, sukses, berhasil dia jalani. Kalau iman sudah tinggi, kata Rasulullah, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang bersaudara di jalan Allah akan mencapai. Lain dari itu, orang yang selalu bertemu, menguatkan, bersaudara dalam kebaikan, maka wajib dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan haqqat al-mutahabbina fiyya. Saya hanya ingin menyemangati bahwa kita berkumpul seperti ini bukti persaudaraan yang ada di jalan Allah. Kumpul saja inilah, kita duduk saja itu mendatangkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Besok di akhirat, di sisi arsy Allah, sebagian riwayat, sekali waktu ada di sisi, di hari kiamat, di sisi arsy Allah, duduk di mimbar-mimbar bercahaya, ya, terbuat dari berlian emas yang bercahaya, kemudian pakaiannya bercahaya, wajahnya bercahaya, sampai para nabi dan para syuhada, para siddiqin, orang-orang tinggi derajatnya itu, ya, Mary artinya mempertanyakan. Orang-orang ini bukan ahli, ya, bukan para nabi, bukan orang mati syahid, bukan orang-orang yang siddiq, yang imannya sangat tinggi. Siapa mereka? Pertanyaan dari para nabi. Apa kata Allah? Hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka lah orang-orang yang saling mencintai, menolong, membantu di jalanku, kata Allah. Di jalanku, menghidupkan ilmu, menghidupkan ibadah, dan menghidupkan hal-hal kebaikan yang membuktikan persaudaraan dalam iman. Insya Allah kita semua bersaudara dalam iman, dalam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Pagi ini kita akan membahas tentang apa judulnya? Berlalu seketika, berharga selamanya. Berlalu dengan cepat, tapi berharga selamanya. Apakah itu? Jawabannya, waktu
waktu bagi hamba-hamba yang beriman. Kalau waktu saja belum tentu, ada berlalu seketika, sengsara selamanya. Bagi siapa? Orang kafir. Bagi orang kafir, orang munafik, orang yang banyak maksiat dan tidak memperhatikan waktu. Jadi yang dimaksud berlalu seketika, berharga selamanya, itulah nilai keistimewaan waktu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang beriman. Maksud dan tujuan dari tema ini agar kita sebagai hamba-hamba Allah, wanita-wanita, hamba-hamba wanita Allah terutama, di tengah-tengah kesibukan, ya, kita tidak kehilangan waktu untuk melakukan rajin, semangat, istiqamah, melakukan kebaikan-kebaikan yang akan bermanfaat bagi kita di dunia sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama yang ingin kita sampaikan, waktu yang dibuat oleh Allah itu adalah ujian, cobaan, ujian. Ujian itu ulangan, ikhtibar bagi kita orang iman. Pertanyaannya, bersyukur apa tidak? Disiapkan waktu oleh Allah. Amalnya baik apa tidak? Itu ujiannya. Itu tertera dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan dinyatakan, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Al-Furqan ayat 62. Kalau mau dicatat nanti di rumah dibuka lagi. Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, bergantian. Waktu berjalan terus. Liman arada ayyadzakkar au arada syukura. Allah ingin tahu siapa yang memanfaatkan untuk selalu mengambil peringatan, dengarkan nasihat-nasihat, ilmu, waktunya untuk mencari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu atau berzikir kepada Allah, au syukura, au arada syukura, atau mensyukuri. Dimanfaatkan apa tidak waktunya untuk mencari peringatan, mencari ilmu? Dimanfaatkan apa tidak waktunya untuk menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Mulk, pernah dengar surat Al-Mulk? Kalau dihafalkan mulek-mulek. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, sudah banyak yang hafal. Jangan lafadznya saja, artinya dihayati. Allah menciptakan waktu, ada di antara kalian dimatikan, ada di antara kalian dihidupkan. Hayat, waktu. Liyabluwakum, Allah ingin menguji kalian. Waktu-waktu dalam kehidupan itu, ayyukum ahsanu amala, yang mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Diuji oleh Allah, dilihat oleh Allah satu persatu. Tidak ada beda di mata Allah. Laki-laki, perempuan, bapak, ibu, tua, muda, yang dilihat yang mana yang paling baik amalannya. Jadi lulus atau tidaknya kita dengan ujian Allah, jawabannya jika kita pandai memanfaatkan waktu, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Berarti kalau dibalik, seseorang yang santai-santai saja, santai men, banyak nganggur, keluar-keluar bukan mengerjakan kebaikan, malah ke
kemaksiatan. Itu ibarat orang sekolah, madrasah, sekolah, kuliah, ada ujian tidak lulus, rapotnya merah. Ini sekolahnya Gusti Allah itu dilihat siapa yang paling baik amalannya, yang paling banyak mensyukuri waktu dan dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Itu poin pertama yang harus kita pegang. Kita ingat, ya Allah, jangan sampai lewatkan waktu. Kalau saya lewatkan waktu tanpa kebaikan, saya nggak lulus ujian ini. Nggak lulus ujian, nggak naik kelas. Begitu. Nggak naik kelas. Bahkan ada yang drop out, turun kelas atau keluar, dikeluarkan. Ini yang parah ini kalau nilainya sudah buruk. Sama besok insya Allah. Ada orang yang turun kelas, harusnya surganya tingkat 10, dia ada di tingkat 2, tingkat 1 bawah. Rugi. Ruginya apa? Lo masuk surga kok rugi? Besok akan terasa. Ketika di surga, walaupun dia masuk surga, dia ingat ketika di dunia kalau dia pemalas, tidak melakukan, kenapa saya, kenapa, seandainya saya begini, saya kan lebih tinggi lagi surganya. Berarti, apalagi yang drop out tadi, dikeluarkan dari surga, malah ke neraka, wal'iyadu billah. Itu penyesalan yang tinggi. Poin pertama, sadari, pahami bahwa waktu yang disiapkan oleh Allah, itu Allah ingin menguji kita. Ujian kita. Manfaat apa tidak waktu yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, poin kedua, peringatan penting bagi kita. Waktu semakin akhir zaman ini akan semakin singkat, terasa singkat dan cepat. Apa kata para ulama? Karena manusia banyak yang disibukkan dengan keduniaan, dengan hal-hal yang menjauhkan dia dari ibadah. Yang kedua, memang mendekati hari kiamat, semakin lama waktu itu akan semakin memendek. Walaupun kelihatannya tetap, jamnya kayaknya tetap begini, tapi waktu itu secara gaib oleh Allah dibikin semakin pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak tegak kiamat sampai yataqarabaz zaman. Waktu zaman itu semakin mendekat. Rasulullah mengatakan fatakuna sana kasyahr. Sampai 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Coba jenengan ibu-ibu ingat Ramadan kemarin. Sik kelingan mboten? Bikin kolak dari apa? Gulane kurang, gulane kakean, ngesok arep ngesok gula kleru micin. Pada putih atau gelap. Masih ingat berbuka di masjid, keliru kurmane tonggo, kurmane teman, ingat semua. Padahal sudah 1 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, 1 tahun itu lah kayak saulan, seperti 1 bulan. Iya, kita merasakan itu, Apalagi hari raya. Hari tahun lalu nggak berhasil membeli baju baru, kelingan warna itu loh guru ketuku wingi. Saking puliane bariki Ramadan ini. Ingat sama 1 tahun. Katakan wasyahru kal jumu'ah. 1 bulan itulah seperti 1 pekan. 1 Jumatan. Wa yakunul yaumu wal jum'atu kal yaum. 1 pekan seperti 1 hari. Kalau 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah. 1 hari seperti layaknya hanya 1 jam. 1 jam kadurmati binnar, seperti
rumput yang dibakar api. Lapap, sebentar, 1 jam selesai. Allahu Akbar. Jadi saudara, ini peringatan keras, peringatan besar bagi kita, karena waktu itu akan berlalu dengan cepat. Akan berlalu dengan cepat sekali waktu itu. Kalau sudah lewat, tidak kembali lagi waktu itu. Coba yang umurnya, ya, kalau kita mengingat umur ya, kelihatannya umur 20 tahun baru, ini yang 40 tahun. Baru berapa tahun yang lalu? 20 tahun. Kelihatannya 30 tahun, baru berapa tahun yang lalu. Tahu-tahu sudah ada yang manggil mbah, mbah ti, yang kong dari jauh. Baru sadar sudah timbah. Kalau sudah ada yang manggil. Kalau belum, perasaannya sik perawana ya. Kalau laki-laki bujangan ya, rasanya kok sik nom. Ketika cucunya datang manggil, baru loh aku sembah toh. Baru terasa. Allahu Akbar. Waktu cepat. Maka Rasulullah selalu mengingatkan, wahai orang iman, wahai umatku, manfaatkan waktu. Badiru bil a'mal, cepat beramal. Kamu jangan terlena dengan waktu. Waktumu akan habis. Nanti penyesalan berikutnya. Nanti saya bacakan beberapa ayat penyesalan orang kalau sudah meninggal atau besok di hadapan Allah. Yang paling disesali itu adalah waktu. Apa jika tidak punya perhatian dengan masalah ini? Santai saja kita, nggak punya perhatian dengan masalah waktu. Kerugian besar bagi yang tidak dapat memanfaatkan waktu, karena dia akan kehilangan waktu yang tidak pernah kembali lagi. Berarti dia kehilangan kesempatan melakukan kebaikan. Hilang 1 jam tanpa kebaikan, ya sudah rugi. 1 hari hilang tanpa kebaikan, rugi 1 hari, 1 bulan. Padahal itu menjadi penjamin keselamatan kita kalau kita sudah mati besok di kuburan dan di akhirat nanti. Penjamin kepastian keselamatan kita jika kita dapat memanfaatkan waktu untuk baik. Kalau sudah hilang, rugi kita sudah. Ya laitana, di akhirat nanti akan mengatakan, wahai kerugianku, kehilangan kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Kata Hasan Al-Basri, kita diingatkan dalam sebuah athar, ma min yaumin yanshakku fajruhu, tidak ada dari suatu hari yang sudah terbit fajar, illa wa yunadi, kecuali hari itu memanggil. Seandainya kita mendengar, insya Allah kita semua sadar. Untungnya kita nggak mendengar. Oh, untungnya. Nah, kita diingatkan lewat peringatan ini. Hari setiap muncul fajar itu memberikan pengumuman, memanggil kita. Ya ibna Adam, ana khalqun jadidun. Katakan, wahai anak Adam, aku ciptaan baru. Hari ini aku waktu yang baru untuk kamu. Allah menciptakan aku, belum menghentikan hari ini. Allah menciptakan aku baru hari ini. Katakan, wa ana ala amalika syahidun. Dan aku, kata hari, permulaan hari itu, hari ini aku akan menyaksikan amal kamu. Fatazawwad minni, maka berbekallah kalian kebaikan melalui waktuku ini, melalui hariku ini. Fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Kata hari, ini hari apa nih? Rabu. Tadi subuh dia sudah bilang, aku hari Rabu, aku ciptaan baru untuk kamu, aku disiapkan untuk kamu beramal, segera berbekal. Karena apa? Fa idza madaitu, kalau aku sudah lewat, berganti hari berarti hari Kamis, la a'udu ila yaumil qiyamah. Hari Rabu yang ini, kata ini, saya hari Rabu ini tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Rugi kamu nanti. Itu. Seandainya kita mendengar ini, Masya Allah, insya Allah semangat semua ya. Nah sekarang sudah mendengar. Kalau tiap hari nanti subuh sampai pasang telinga,
Ya nggak mendengar, wong ini panggilan gaib, panggilan gaib. Apalagi sudah fajar subuh merem di sana, krungu apa? Suara asli aja nggak dengar, apalagi suara yang gaib ya. Katakan oleh Hasan Al-Basri juga mengingatkan kita, ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, kamu itu adalah gambaran ayyam. Ayyam itu hari-hari di dunia. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Pergi satu hari, seakan bagian dari kamu itu, jasad kamu itu pergi. Nah, apa maksudnya? Fisik kamu jaga, manfaatkan dalam waktu-waktu untuk meraih kebaikan. Soalnya fisik kamu akan berkurang bersama waktu. Ketika waktu sudah habis, jatahnya sudah habis, kamu akan pergi meninggalkan dunia ini. Siapa di antara para nabi yang tertulis dalam Al-Quran yang paling panjang umurnya? Gak ada yang tahu. Kira-kira siapa? Nabi siapa? Yang termaktub dalam Al-Quran. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Lalu setelah itu masih ada tambahan umur lagi 100 tahun. Sehingga jumlah umurnya 1050 tahun. Bukan angan-angan ini, memang umurnya segitu panjangnya. Siapa dia? Nabi Nuh alaihis salam. Ketika malaikat maut, ya, sudah kenal malaikat maut? Ya, ingin kenal? Saya tadi malam kaget, orangnya bilang, ini Ustadz, hidangan apa ini? Nasi goreng maut. Maut tiba ya. Aku rasa maut loh, mati aku udah mangan ini. Tadi malam saya ngisi kajian di Kartosono. Hidangan nasi goreng maut, tiba maut. Baik. Datanglah malaikat maut kepada Nabi Nuh untuk mencabut rohnya. Apa kata malaikat maut? Kaifa wajadtad dunya? Bagaimana kamu mendapati dunia ini? Ini sudah dekat kematian. Beliau mengatakan, wajadtuha kadaran laha babani. Saya mendapati dunia ini seperti rumah yang terdapat dua pintu. Memiliki dua pintu. Pintu depan dan pintu belakang. Pintu belakang. Apa kata beliau? Dakhaltu min ahadima wa kharajtu minal akhar. Seakan aku masuk dari satu pintu kemudian jalan, gak patek mampir, jalan dan keluar di pintu yang lain. Itu kata Nabi Nuh. Setelah beliau mendekati kematian, datangi malaikat maut, kok cepat mentoh dunia ini, padahal umurnya berapa? 1050 tahun. Bagaimana kita yang hanya 60, 70, nanti ditanya sama malaikat maut, piye awak mending dunia pirang jam? Nabi Nuh 1050 mengatakan, kok cepat sekali dunia ini. Kalau sekarang mungkin dijalani, kalau kita tertipu dengan keduniaan ini, perasaan dunia itu lama. Tapi besok kalau sudah kematian, kok cepat sekali. Padahal dari waktu yang cepat itu penentu keberhasilan kita besok di alam kubur yang lama, akan beratus tahun, mungkin ribu. Bahkan besok di akhirat yang selamanya, hidup selamanya, penentunya adalah hanya kesempatan waktu-waktu yang ada di dunia ini. Tidak akan terulang lagi. Maka jangan menyesal ya. Penyesalan yang tinggi itu kalau orang sudah mati. Orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan ya, waktu-waktu untuk kebaikan, penyesalan terbesarnya karena dia kehilangan waktu tanpa kebaikan. Dia pasti minta kembali. Ini poin yang keempat ya.
penyesalan terbesar bagi orang yang meninggal, yang mati, meninggalkan dunia ini, atau besok di hadapan Allah, adalah orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Untuk kebaikan-kebaikan. Saya bacakan ayatnya dalam surah Al-Mu'minun. Ya, ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang kematian kepada salah satu mereka, maka dia mengatakan, Rabbi, Rabbi, panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, irji'un, kembalikan aku ke dunia, kembalikan ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali saya bisa mengulang kebaikan-kebaikan yang saya tinggalkan. Banyak waktu yang tidak saya manfaatkan untuk kebaikan. Barangkali saya bisa mengulang waktu-waktu itu, saya isi dengan kebaikan-kebaikan. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak bisa. Sudah terlambat. Siapa yang mengatakan demikian, yang menyesal? Orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk kebaikan. Pasti begini. Dia berteriak kepada Allah, kembalikan ya Allah, kembalikan ya Allah. Sebentar aja saya akan isi waktu-waktu saya dengan kebaikan. Tidak akan ada jeda untuk kebaikan-kebaikan. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Pasti banyak orang yang meninggal dunia dan tidak dapat memanfaatkan waktu untuk kebaikan, dia akan mengatakan seperti itu. Tapi ibadat bubur sudah menjadi kebalik. Nasi menjadi, saya tadi ngetes apa memang kebalik? Sepertinya ngetes ngantuk apa enggak gitu. Nasi menjadi bubur. Bisa enggak kembali jadi nasi lagi? Enggak bisa. Sudah jadi bubur. Taib. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 dan sampai 11. Allah mengingatkan, Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Hai hamba-hambaku yang beriman, jangan terlena, jangan tertipu, jangan tersibukkan kamu oleh hartamu, anak-anakmu bahkan, dari berzikir kepada Allah. Artinya beribadah, memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Siapa yang melakukan itu, maka dia pasti rugi. Rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, oleh Allah diingatkan, berinfaklah, bersedekahlah dari apa yang aku rezekikan kepada kamu sebelum datang ajal. Kalau sudah datang ajal, apa yang diucapkan? Orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk zikir, untuk kebaikan, untuk bersedekah, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, katanya. Ya Allah, ya benar ya, bokya jadi bahasa Indonesianya bakya. Bokyau. Bokyau, ya Allah, bokyau. Saya ditunda sebentar aja ya Allah. Ditunda sebentar aja ya Allah. Katakan, tuh ajalnya ya, ila ajarin qalib. Saya akan fa'as-saddaq. Saya tak sedekah terus wis. Gak leren aku wis. Pokoknya seadanya saya sedekahkan semua. Ini yang pelit. Yang banyak lahan dengan HP-nya, kurang lebihnya dia, saya banting HP saya itu. Saya buang jauh-jauh. Itu yang mengganggu saya tidak berzikir. Atau agak halus sedikit, saya gunakan HP saya ya Allah pasti untuk kebaikan-kebaikan, berzikir. Gak akan ada saya terbuai oleh godaan-godaan macam-macam, apakah ijazah palsu, apakah urusan ekonomis, apakah korupsi tambang, apakah penggundulan hutan, rapatnya urus saya tak zikir aja. Misalkan, kurang lebihnya begitu. Tapi itu diucapkan kalau sudah mati, rugi, penyesalan.
Ada satu orang kaya, penguasa kaya, berlimpah harta. Diceritakan dari Bani Israel. Seorang dari Bani Israel. Dia penguasa, dia kaya, dia punya harta. Semua orang mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya. Semua orang melihat pangkatnya tinggi, tahtanya tinggi, hartanya berlimpah, wanitanya mengikuti kemana-mana. Misalkan banyak wanitanya, semua dia punya. Suatu hari dia ingin pamer kekayaannya dan ketampanannya dan semuanya. Dia mau keluar dari rumah, dia katakan, ibhasli afdal thiyabin, tolong carikan, datangkan baju yang paling bagus. Ini juragan, wah bukan yang ini, satunya, bajunya banyak, sampai ketemu baju yang paling bagus. Habis itu kendaraan, coba yang paling bagus yang mana? Hari ini aku akan keluar pameran. Apa pamerannya? Yang menampakkan kekayaannya. Hari yang kendaraan ini menunjukkan, wah ini gak bagus ini. Ambil satunya, Alphard ini, wah kurang ini. Ambil Pajero, wah kurang ini. Wah, sampai yang paling dia suka. Perhiasan, jam tangan, kalungnya, gelangnya, zaman dulu begitu. Hari yang paling bagus sampai semua atribut itu paling bagus sehingga dia kelihatan paling wibawa, paling tampan, paling segalanya. Lalu keluarlah dia dikawal oleh pasukan-pasukannya. Sampai di jalan raya, ya beberapa waktu dari tempatnya, belum jauh dari tempat, semua yang menghadang pasti disingkirkan oleh siapa nih? Pengawalnya yang pakai baret merah, pakai pawai itu kalau sekarang. Oh minggir, nopolnya AG1, nah misalkan, atau apa nomornya tak sudah menakutkan. Suruh minggir semua orang. Giliran di depan sana ada orang di tengah jalan, wajahnya menakutkan, pakaiannya juga menyeramkan, kayak gembel, menakutkan, berdiri di tengah jalan. Ya, dia suruh berhenti katanya. Siapa Anda? Kata pengawalnya. Disuruh minggir, nggak mau minggir, nggak, saya ada perlu sama ini nih, orang ini nih, katanya. Padahal yang lain hormat, yang orang ini nggak hormat. Lalu orang kaya ini takut juga. Biasanya dia berani, dia takut. Akhirnya dia katakan, minggirlah, nggak bisa, aku ada perlu sama kamu. Ya sudah, ngomong kalau ada perlu. Ini di riwayat ceritakan begitu. Dia mau di atas kendaraan, orang disuruh bawa, suruh ngomong. Nggak bisa, kata yang orang jelek ini, kamu harus turun. Hanya dia ngalah, orang kayak ini turun. Diajak minggir, ata'rifuni, kata. Minggir berdua, ata'rifuni, kamu kenal aku? Lah, nggak kenal. Ana malakul maut, aku malaikat maut. Allah. Langsung dia pucat, langsung gemeter, langsung dengkulnya lemes, ambruk. Dia mengatakan, ampun kalau bahasa kita, ampun, tolong aku dikasih waktu sebentar aja. Mau kemana? Kata malaikat maut. Mau kembali ke rumah, istriku di sana, anakku di sana, hartaku di sana, aku tak noto. Apa noto ya? Tak siap-siap dulu, tak tata untuk sedekah apa untuk ini, sebentar aja. Apa kata malaikat maut? Ana lam umar lidzalik. Aku tidak diberi izin oleh Allah untuk seperti itu. Enggak bisa. Cabut nyawanya di tengah jalan. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la minta waktu pulang sebentar aja. Enggak bisa. Ini waktunya kamu mati, dicabut oleh malaikat maut. Apa harganya baju yang paling mahal?
ada harganya? Nggak ada. Kendaraan yang paling mahal? Nggak ada. Pasukan yang paling kuat? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menolak malaikat maut. Penyesalan tiada arti, tiada guna. Kalau sudah mati, semua hilang. Yang ada di sisi Allah hanya apa? Hanya amal kebaikan. Hari itu pula malaikat maut nyegati seorang yang soleh. Apa orang soleh? Dia mau pergi seperti biasa ke masjid. Ya, jalan ke jalan masjid. Dia dicegati oleh malaikat. Tapi dia belum kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katakan, man anta ama ta'rifuni? Adakah anda tidak kenal saya? Enggak, saya enggak kenal. Ana malakul maut. Aku malaikat maut. Apa kata dia? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kira-kira kita begitu apa enggak kira-kira? Insya Allah. Ahlan wa sahlan malaikat. Silahkan. Enggak, diangen-angen mau ibu-ibu. Kira-kira aku nek mati apa yang ngono tenan ya? Ahlan wa sahlan. Orang soleh itu sampai kadar kiranya, tingkat kesolehan itu dia nggak takut dengan kematian. Kenapa nggak takut? Karena dia sudah siap. Apa kata ulama? Salah satunya adalah karena hari-hari dia sudah penuh dengan kebaikan. Dia nggak pernah menyia-nyiakan waktu kecuali untuk kebaikan. Dia sudah tenang. Menghadap Allah itu sudah tenang. Artinya ahlan wa sahlan. Silakan. Kata malaikat maut apa? Kamu mau dicabut dalam kondisi apa? Boleh begitu? Kata rajul ini. Boleh. Allah mengizinkan, terserah kamu. Mau mati dalam keadaan apa? Oh kalau gitu, ayo ikuti saya ke masjid. Nanti kalau saya sholat, ketika saya sujud, cabutlah nyawa saya. Saya sholat, sujud, dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan sujud. Itulah namanya husnul khatimah. Husnul khatimah. Kata yang namanya husnul khatimah, lah aku ibu, nah, belum tentu. Jangan tersinggung ya. Husnul khatimah tergantung istiqomahnya amal. Memanfaatkan kebaikan-kebaikan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Besok di hadapan Allah, orang yang paling menyesal tetap orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu dalam kebaikan. Katakan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Besok hari kiamat banyak orang yang berteriak, ya hasrata, hasrata, kerugianku, kerugianku, rugi aku, celaka aku, ala ma farrattu fi jambillah. Az-Zumar ayat 56. Az-Zumar ayat 56. Karena aku telah banyak menyia-nyiakan waktu, banyak menunda urusan berbuat baik, urusan ibadah kepada Allah. Menyesalnya. Menyesal, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Teriak ke sana kemari, tapi sudah terlambat, saudara. Itu hari kiamat. Sudah begitu. Betapa menyesalnya orang yang kehilangan waktu tanpa kebaikan. Di dalam api neraka, orang-orang yang dibentak, disenggreng, dijatuhkan mentalnya oleh malaikat adalah orang-orang yang tidak banyak menggunakan waktunya untuk kebaikan. Dalam surah Fatir ayat 36, 37. Surah Fatir ayat 36, 37. Mereka berteriak, wahum yastarikhun. Di dalam neraka mereka berteriak. Fiha, apa isinya? Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka pasti kami akan beramal soleh yang dulu kami tinggalkan. Tidak kami perhatikan amal kebaikan itu. Oleh Allah lewat malaikat dijawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah
Dulu saya kasih umur kamu. Saya kasih umur, saya kasih waktu, saya kasih hari-hari kamu untuk melakukan kebaikan. Tapi kamu lerwo. Leres lerwo. Tidak perhatian. Lerwo bahasa Indonesianya apa? Lerwo benar ya? Tidak punya perhatian, tidak punya ngeh, tidak punya hitungan, tidak pernah muhasabah dengan waktu-waktu yang ada. Itu pada hari kiamat, saudara. Sampai pertanyaan yang paling menegangkan besok hari kiamat, diantaranya adalah setiap manusia akan ditanya an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Umur itu waktu. Waktu-waktu kamu dikasih umur, kamu habiskan untuk apa? Itu pertanyaan yang susah dijawab. Orang harus memerinci. Ya Allah, tahun sekian, jam sekian, hari sekian saya melakukan ini. Saya menyanyiakan waktu, saya hanya jalan-jalan saja hari-hari. Waktunya beribadah, terlambat ibadah. Senangnya jalan-jalan, liburan saya ke sana, gak ada kebaikannya sama sekali, bahkan numpuk keburukan. Besok akan ditanya itu. Besok di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, saudariku, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari dijaga waktu-waktu kita untuk apa? Untuk kebaikan. Sebagaimana para salaf, sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang iman terdahulu. Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan berarti zaman zaman tabi'in, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Beliau mengatakan, adraktu qauman, saya mendapati kaum, golongan, di mana kanu ala awqatihim, mereka terhadap waktu-waktu mereka asadda hirsan minkum, lebih semangat menjaganya daripada kalian, ala darahimikum badananirikum, atas dirham dan dinar kalian. Katanya mereka, kalau kalian menjaga waktu untuk mendapatkan dirham dan dinar, itu semangatnya kalian. Itu zaman tabi'in sudah ditegur seperti itu. Kamu kalau wayah kerja semangat, tertib, ora telat blas, nggak telat. Wayah macul meruput bar subuh, yang macul ya, bar subuh budal dengan sawah. Yang jualan di pasar berangkat jam pinten? Jam 2 malam sudah. Allahu Akbar. Kata Hasan Al-Basri, tapi ini teguran bukan hanya untuk umat ini. Dulu saja sudah ditegur oleh ulamanya. Kalian semangat kalau urusan nyari uang, dirham dan dinar. Saya mendapati teman-teman saya lebih semangat mengurusi waktu untuk kebaikan daripada mengurusi keduniaan. Apa yang dimaksud? Apakah nggak ngurusin dunia blas? Betul. Nggak ngurusin dunia blas ya keluhan apa ya, mati nggak mangan. Di tengah-tengah kesibukan itu tidak pernah lupa mengisi waktu-waktu yang luang untuk kebaikan. Bahkan kesibukan dunianya diniatkan dengan ikhlas, sambil di tengah-tengah kesibukan mencari ibadah-ibadah yang khusus seperti dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dituju motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, bukan menghilangkan total orang nggak cari maisha, enggak, itu salah. Urusan dunia iya tetap, wala tansau nasibakum minad dunya. Urusan dunia juga nggak boleh dilupakan, tapi jangan sampai urusan akhirat terkalahkan. Kalau kita mau meneliti, sungguh ini rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengerti kesibukan kita. Allah mengerti kelemahan kita. Sehingga apa? Yang dinilai oleh Allah itu, satu, keikhlasannya, kedua, kesungguhannya. Bahkan amalan sedikit
Yang penting dilonggarkan, disempatkan, pahalanya berlipat. Ya. Sering mendengar tak? Coba, kebaikan hanya menolong anjing. Nah, nolong anjing, ngasih makan anjing, ngasih minum anjing yang haus, itu sudah dinilai surga, diampuni dosanya. Padahal anjing yang ngasih minum wanita nakal. Karena keikhlasan dan kesungguhan, kebaikan yang sedikit itu, sedikit sekali, oleh Allah disyukuri, diampuni dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Ada orang, kata Rasulullah, dia yataqallabu fil jannah, morak-marik ning jurone swarga. Apa morak-marik? Kesana kemari bebas. Kenapa dia masuk surga bebas kayak gitu? Katakan karena dia pernah memotong dahan berduri yang mengganggu jalan. Loh, hanya memotong dahan berduri khawatir mengganggu orang lain, saudaranya. Itu nilainya kebaikan. Jadi kita ketika melihat ya peluang-peluang kebaikan yang pahalanya luar biasa seperti ini, rasanya kita tidak pantas untuk menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Jadi celah-celah waktu yang ada manfaatkan. Apa kata Rasulullah? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Coba, kurang kecil apa itu? Belalah diri kalian, selamatkan diri kalian walaupun hanya bisa bersedekah separuh buah kurma. Apa bukan kebaikan? Apa kita nggak punya kesempatan seperti itu? Ya. Sampai Sayyidah Aisyah keluar mencari orang di rumah satu buah anggur. Terus ditanya, satu buah anggur, satu biji, Pak. Satu biji apa satu buah? Oh, buah ketok gede. Anggur satu biji anggur, bukan bijinya, anggurnya. Khawatir salah paham. Ditanya Sayyidah Aisyah, untuk apa sedekah kok? Jawaban beliau, aku punyanya ya memang hanya itu. Kamu ingat gak ayat? Jangankan satu anggur ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Seberat semut aja, kalau itu kebaikan dia akan dilihat. Apalagi sedekah. Kata Rasulullah, akan satu buah kurma besok akan dibesarkan sampai menyamai gunung besarnya sedekah itu. Jadi amal sedikit di waktu-waktu tertentu, kalau kita mengisi waktu dengan kebaikan, oleh Allah disyukuri. Jangan pernah remehkan. Ya. Sedekah, katakan dalam riwayat hadis itu, 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. 100.000 itu berarti 10.000 dinar. 1 dirham pahalanya bisa mengalahkan 100.000 dirham. Siapa itu? Orang fakir yang senang bersedekah. Orang kaya yang kadang-kadang bersedekah. Kadang-kadang bersedekah 100.000 dirham. Dengan 1 dirham. Besar pahalanya 1 dirham. Kenapa? Karena yang miskin ngoyo. Apa ngoyo itu? Cari waktunya untuk dipinggirkan, dapat 1 dirham sedekahkan. Yang kaya walaupun 100.000 dirham, ya dia tinggal motongin kayu-kayu besar itu, mudah saja, ringan bagi dia, kalah pahalanya yang orang kaya. Itu pun ternilai pelit karena harta yang dia miliki lebih dari itu, berlipat ganda. Ada namanya Hatim bin Adi, orang Arab yang dikenal sangat dermawan.
Suatu saat dia bertamu. Bertamu di orang miskin, yatim misalnya. Ketika dia bertamu, karena dia orang mulia, orang terkenal, maka yang punya rumah ini menyembelih kambing. Nah, Hatim ini senangannya makan kepala kambing, otaknya. Bukan otak beneran, otak kambing. Dia senang otak kambing. Dia dimasakkan otak kambing, dia katakan Hatim, wah enak sekali ini masakanmu. Habis itu sembelihkan lagi. Ambil otaknya lagi, dimasak lagi, kasihkan. Dia kata, wah enak sekali. Beberapa waktu lagi, agak lama di situ, pagi sampai malam. Dihidangin otak lagi. Hatim nggak tahu, dia di dalam rumah. Ketika dia keluar, darah berserakan di mana-mana, daging badannya kambing di mana-mana. Katakan, berapa ekor kambing kamu ini? 10 ekor. Dan mana kambing yang lain? Nggak ada. Ya 10 ekor itu. Loh, kamu sembelih semua untuk menghidangkan saya. Iya, karena Anda orang yang sangat dermawan. Anda orang yang sebenarnya, Anda orang terhormat. Dan Anda tamu saya. Apa yang ditanyakan oleh orang lain saat itu setelah dia pulang? Katakan, wahai Hatim, wahai orang paling dermawan, siapa yang lebih dermawan daripada Anda? Katakan, oh ada yang lebih dermawan daripada aku, orang miskin itu. Orang miskin punya 10 ekor. Di Arab orang miskin itu 10 ekor itu. Miskin ini. Zaman dulu. Karena orang mungkin ratus ribu. Di sana kalau orang peternak itu. Ya. Katakan itu anak yatim itu, miskin. Kenapa kok lebih dermawan daripada? Karena dia menghormat tamu, menghormat saya, 10 ekor sembelih semua. Orang iman itu supaya menghormat tamu. Coba, dia mengejar supaya melaksanakan kebaikan perintah Allah sampai 10 ekor kambingnya habis untuk menghormat tamu. Kira-kira kalau jenengan gimana? Ada tamu, kasih makan, kasih suguhan, nggak ada diada-adakan, dienek-enek ke. Makannya telo, ngasihnya kentang, kasih roti, kasih yang senang. Itu bagian dari menghormat tamu. Kata yang nanya kepada Hatim ini, dan jenengan balas apa kepada orang itu? Kata Hatim, setelah itu anak yatim itu, orang miskin itu, yatim itu saya kasih 300 ekor kambing dan 200 ekor unta. Piro itu? 500. Kata yang nanya, anta ajwadu minhu. Ya kalau begitu jenengan yang lebih dermawan daripada dia. Enggak, kata bila huwa ajwadu minni. Dia lebih dermawan daripada aku di sisi Allah. Kenapa? Karena dia hanya punya 10, sedangkan saya ngasih segitu hanya seperberapa yang aku miliki. Itu. Jadi tidak ada peluang kita beralasan untuk tidak menjadi ahli sedekah, menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktu. Coba 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya seperti apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang tiap hari sudah menjaga 2 rakaat sebelum subuh? Insya Allah tidak perlu ngacung, dalam hati saja. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti saya termasuk hamba yang memanfaatkan waktu dengan amal-amal yang singkat tapi pahalanya besar. Ada yang sebagian, jangankan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat subuhnya aja saya, Insya Allah. Tapi alhamdulillah tetangga saya menilai saya ahli sholat duha, Ustaz. Subuhnya telat ya. 2 rakaat. Peluangnya sangat banyak, saudara. Ya. Kalau kita ingat dalil, orang yang menunjukkan kebaikan hanya ceramah, nunjukkan, oh itu tempat sholat, oh itu mbak begini, itu mbak, ngomong aja lewat WA, lewat apa, nunjukkan. Terus orang itu beramal, dapat pahalanya. Udah coba.
Kita koreksi sekarang, kalau saya berbicara dengan teman, dengan siapa, nunjukkan kebaikan apa nunjukkan keburukan? Nah, kalau kebaikan, alhamdulillah, berarti HP-nya, WA-nya, apanya manfaat. Tunjukkan kebaikan, Mbak, zikir yang ini, sampean kakean dosa istighfar ini, raja istighfar, Mbak. Nah, kita nggak baca, orangnya baca, dapat kita. Tuh. Jadi peluang kebaikan tuh banyak di mana-mana. Sampai senyum saja pahala. Kata Rasulullah, kamu berhenti ingin melakukan kemaksiatan, terus kamu sabar, kamu tahan, itu sudah kebaikan. Sudah dicatat kebaikan bagi kamu. Ya. Ada orang berbicara sebuah kalimat termasuk ridho Allah, satu kata yang membuat Allah ridho. Dia masuk di tengah-tengah surga gara-gara ucapan. Sekarang contoh zikir yang mudah diucapkan di mana-mana. Ini kita hanya memberikan gambaran bahwa kalau kita mengatakan saya kok nggak bisa ya memanfaatkan waktu kebaikan. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, mudah dan pahalanya besar. Coba zikir. Istighfar misalkan, istighfar mohon jangan astagfirullah, karo mlaku. Ya, istighfar, terus petuk wong istighfar, muring-muring. Kira apa? Aku istighfar Gusti Allah, Mas. Lungguh istighfar, makan istighfar. Apa yang didapat istighfar? Besok timbangan amal baiknya sangat berat. Untung kata Rasulullah yang besok timbangan amalnya penuh dengan istighfar. Di dunianya kalau ada masalah, Allah ngasih jalan keluar, Allah ngasih rezeki. Yang nggak punya anak, insya Allah dikasih anak. Yang nggak punya harta, insya Allah dikasih harta, karena janji Allah. Tuh. Terus kerugian apa seandainya kita terus istighfar? Nggak ada kerugiannya. Itu mengisi waktu dengan kebaikan sambil naik motor, wong astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mokok inna lillahi. Langsung bensin enter. Diiringi dengan istighfar, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Pernah ingat? Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dihapus dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan. Nomor buih? Busa di lautan. Buih yang sangat banyak. Sebanyak itu diampuni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 kali saja lebih dicintai oleh Allah daripada dunia dan isinya. Allahu akbar. Banyak yang sudah kita pelajari, cuman kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dicek lagi kitabnya, bukunya, ya. Tanya Google, tanya YouTube. Kalau nggak langsung Ustadz. Allahu akbar. Banyak sekali peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang kebaikan. Selain dari itu apa? Baca Al-Quran misalkan. Ini mumpung bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebut Syahrul Quran. Kita perhatian mulai baca Quran, membiasakan. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa menghatamkan. Tahun lalu menghatamkan berapa kali? Saya berkali-kali Ustaz, berkali-kali. Berapa kali? 30 kali Al-Ikhlas. Allah. Perhatikan ibu-ibu, kalau bulan Ramadan itu disebut Syahrul Quran. Ulama zaman dulu, laki-laki, perempuan, istri Nabi, para sahabat, istri-istri sahabat, mulai bulan Rajab ini sudah Rajabannya itu isinya Quran, mulai baca Quran. Nanti bulan Sya'ban puasa sunnah. Rasulullah hampir 1 bulan puasa sunnah. Semua itu kata para ulama, salah satu hikmahnya itu adalah latihan membiasakan ibadah sebelum masuk Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan sudah lancar, lanyah, gentirit ibadahnya. Sudah ringan. Digambarkan bulan Rajab itu bulan menanam, nandur.
bulan macul nantur. Artinya sudah ada usaha, sudah bersiap. Tanaman sudah ditanam, nanti bulan Sya'ban, berapa hari lagi? Bulan Sya'ban itu syahrus saqi, waktunya menyiram supaya subur. Kalau sekarang mau memupuk, menyiram. Kita perlu angkat-angkat air lagi. Kalau bulan Ramadan, syahrul hasad. Itu adalah bulan panen kebaikan. Waktu sudah panen kita beramal. Artinya bersiap itu mulai bulan Rajab. Kalau bulan Sya'ban, saya mengingatkan bulan Sya'ban Rasulullah banyak berpuasa sunnah. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal kebaikan kita selama 1 tahun dilaporkan ulang. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Dalam 1 tahun itu, rapelan setahun itu dilaporkan lagi. Kata Rasulullah, saya senang, saya ingin ketika amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa. Kalau setiap hari dilaporkannya kapan? Setiap hari, harian. Salat subuh dan salat asar. Malaikat naik, malaikat turun. Penjaga siang naik waktu asar, penjaga malam turun. Yang naik itu laporan. Kalau setiap minggunya, setiap pekan, hari Kamis. Makanya Rasulullah berpuasa hari Kamis. Karena dalam tahunannya bulan Sya'ban itu dalam riwayatnya. Maka mudahkan ibu-ibu sekalian, mari dijaga ya. Jangan tersibukkan dengan waktu. Dunia ini akan kita tinggalkan semua. Ibu-ibu yang di rumah bersih-bersih rumah terus, nyiram bunga di depan yang di rumah, masa mongan mangan. Ya seneng bapak aja nih. Tapi tetap jangan lupa, jangan hilang waktu. Kejar kebaikan-kebaikan. Sambil istighfar, sambil zikir, sambil baca Quran. Ya, jangan terbuai oleh, walaupun pegang HP terus nggak apa-apa, tapi cari kebaikan di HP itu. Apa kebaikan di HP? Nopo kira-kira? Pegang HP, cobaannya besar soalnya, cobaannya berat. Ngaji, sekarang ngaji, buka, Anda doa pagi sore di Google banyak. Doa sore misalkan, buka berita-berita yang baik, yang manfaat bagi kita. Jangan buang-buang waktu. Kalau buang waktu tadi, kita katakan besok kita akan menyesal besar di hadapan Allah. Dan kita akan kehilangan derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang iman yang cerdas pasti tidak akan menyanyiakan waktu. Dia akan perhitungkan waktu-waktu yang ada untuk kebaikan-kebaikan. Dulu sampai orang koreksi waktu itu, kalau sore dia duduk. Para salaf, dia ingat dari pagi ngerjain apa. Dia punya namanya hizib. Hizib itu target harian. Baca Quran berapa juz, istighfar berapa, ya, sholat sunnah berapa. Itu ada targetnya. Kalau bisa kita punya yang demikian. Sebagaimana Rasulullah. Rasulullah juga begitu. Kadang-kadang kalau sampai tidur hizibnya belum selesai, itu nanti dibayar di hari berikutnya. Jadi kebaikan-kebaikan itu dikoreksi, itu namanya muhasabah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Kenapa tidak? Kenapa tidak demikian? Pasti kita melakukan itu jika kita imannya betul-betul iman kepada Allah, kepada hari akhir. Sedangkan kita urusan dunia ingin berhasil, kita hitung terus hari ini badiku piro, besok berapa, saulan kira-kira untuk piro ya, iso tuku iki apa ora ya, iso nyicil iki apa ora, hitung semua, nggak ada yang kelewatan. Pembukuan tertib. Bagaimana dengan keberhasilan kita besok di rumah yang namanya kuburan 1 meter kali 2 meter? Bisakah nanti kuburan kita luas sebatas mata kita memandang? Bisakah kita nanti dikirim pakaian dari surga dalam kuburan? Pakaiannya dari surga. Alasnya, kasurnya dikirim dari surga. Iya, malaikat diperintahkan oleh Allah. Kita termasuk yang demikian apa tidak?
Bisakah kuburan kita itu menjadi kebun yang indah sebagaimana kebun-kebun di surga? Bisakah pintu surga kita dibuka oleh Allah, kita lihat dan ada hembusan angin-angin yang harum dari surga, cahaya yang sangat terang, sehingga bisa tidur nyenyak, tidur jalan, tidur tidak ada bosan di sana, lebih senang. Bisakah besok hari kiamat kita berkendaraan, sebelum orang-orang dikasih pakaian, kita sudah dikasih pakaian duluan. Orang-orang kepanasan, kita dinaungi di bawah arsy Allah. Ketika orang ditanya, kita nggak bingung. Di hisaban amal kita hanya lewat saja. Itu yang kita pikirkan. Semuanya tergantung amal kita, kesempatan-kesempatan yang ada yang kita miliki. Maka manfaatkan waktu, kejarlah kebaikan, jangan pernah sia-siakan waktu. Kalau sudah terlanjur sia-siakan waktu, carilah pulian, tambalan, semangat dengan bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Tafadhal jika ada pertanyaan. Masih ada waktu, satu dua pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Satu saja pertanyaan. Mau dulu? Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau sholat sunnah atau sholat yang lain itu boleh di surat apa surat diacak seenaknya gitu misalnya. Kalau kita sebagai murojaah biar nggak hilang hafalannya, bolehkah surat-surat itu kita pakai dalam surat sunnah itu kita buka nanti bisa hafal itu boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pilihan surat untuk dibaca di waktu sholat itu bebas. Tapi kalau lihat fadail atau besar dan kecilnya keutamaan, itu pasti pilihannya adalah surat-surat tertentu yang ada keutamaannya. Ada keutamaannya seperti misalkan akhir surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Mu'minun, kemudian surah Al-Hasyr, awal surat Al-Mu'minun, surat Al-Kahfi. Itu kalau sama-sama tidak punya hafalan kecuali surat-surat tertentu itu. Yang kedua, murajaah hafalan di dalam sholat itu pahalanya lebih besar daripada dibaca di luar sholat. Kata Rasulullah, 3 ayat saja kamu baca di waktu sholat murajaah, itu kamu pulang ke rumah, kata Rasulullah, seakan kamu mendapati 3 unta yang gemuk besar. 3 ayat saja. Mengulangi hafalan, ibu-ibu yang punya hafalan. Saya tadi lupa, sebenarnya motivasi termasuk ibu-ibu itu kalau bisa hafalan Quran semampunya. Itu kalau murajaah ya. Maksudnya apa? Karena hafalan Quran itu ada di hati, di jiwa panjenengan. Itu pengalaman Al-Quran bertempat di mana saja, dalilnya dia akan memberkahi. Anak-anak yang soleh, soleha, sukses, itu diantaranya karena ibunya ahli Quran. Karena dia sudah diberkahi oleh Allah sejak di dalam perut ibu. Karena ibunya ketempatan Al-Quran, jiwanya, hatinya, fisiknya. Itu diantaranya. Jadi mengulang hafalan Quran dalam sholat, seakan di samping pahalanya 1 huruf dilibatkan 10 kebaikan. Pahala hafalan sendiri, hafal tok itu ada pahalanya lagi, ada balasannya. Mengulang hafalan 1 ayat itu kata Rasulullah seakan bahkan lebih baik daripada 1 ekor unta yang bagus, pahalanya di sisi Allah. Senang nggak kalian, kata Rasulullah, kalau pulang
ke rumah mendapati 3 ekor unta sudah di depan. Kalau sekarang kendaraan. Kalau unta orang Arab, unta yang bagus itu kendaraan yang bagus. Senang nggak pulang ke rumah dari masjid, di depan sudah jejer Alphard, Land Cruiser, sama Rubicon, jejer. Setiap pulang ada. Apa kata para sahabat? Yo seneng Nabi, siapa yang nggak seneng? Kata Rasulullah, demi Allah, 3 ayat yang kamu baca murajaah, hafalan dalam sholat itu lebih baik daripada itu. Semoga ibu-ibu juga punya semangat untuk menghafal Quran. Semampunya. Jangan menyerah. Kalau ada yang tanya, loh Quran wangel deh dihafal. Maka kita jawab mudah. Yang bilang mudah siapa? Allah. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mimudzakir. Kata Allah mudah. Loh kok aku angel? Berarti nggak tahu caranya. Lah gimana caranya? Dibaca, diulang-ulang. Dah itu tok satu caranya. Wah ini terus diulang. Kalau mau bukti Al-Fatihah. Nah, hafal lah, jangan. Karo merem, karo melaku, karo turan, karo mangan, karo santai, hafal. Kenapa? Minimal sehari 17 kali minimal. Coba ayat satu ayat jangan baca 17, 20, 100. Hafal. Nah, berarti setelah itu tinggal perlu kesabaran. Sabar, diulang lagi. Satu ayat besok di sisi Allah, orang yang hafal disuruh baca lagi. Naik 1 derajat di surga. Orang yang ahli surga, orang iman ahli surga, semua masuk surga menempati tempatnya masing-masing. Kecuali ahli Quran. Orang yang hafal Quran. Bagaimana besok? Disuruh baca lagi. 1 ayat naik 1 derajat. Anda tahu 1 derajat mana? Langit bumi. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, terus naik. Tergantung hafalannya. Saya pernah dibentak oleh orang sepuh hafalan Quran di Masjidil Haram. Kan saya gumun loh, orang pertama ke sana lah gumunan. Halakoh itu lah kok oke. Wong tuwek, wong sepuh-sepuh, maaf. Orang sudah ubanan. Salah satu saya tanya, "Istimgha min hifdzil Quran." Jenengan nyari apa hafalan Quran? Wis sepuh ayo hafal Quran. Saya disenggreng dibentak. Wah, sebab marah dia. Katanya dia, "Kamu enggak ingat? Kamu enggak ngerti, enggak dengar sabda Nabi?" 1 ayat hafal sok munggah 1 derajat. Iku sing tak goleki. Gimana sebab entah. Sebab arek nom mosok enggak ngerti ngono kuwi. Baru saya kaget, Saudara. Oh iya. Jadi di benak saya waktu itu anyar-anyaran di Mekah, perasaannya wong hafalan Quran itu butuh wong kiai, butuh wong golek ilmu. Ternyata enggak. Memang hadisnya begitu. Makanya saya mendapati di sana, masya Allah, ibu-ibu banyak yang berlomba menghafal. Ada yang 40 tahun baru mulai, ada yang 60 tahun baru mulai. Dia sampai 7 juz baru meninggal. Ada yang 60 tahun, 50 sampai 60 tahun, 10 tahun dia buta huruf. Dia 10 tahun menghafal Quran, selesai menghafal 60, dia meninggal. Keluarganya mimpi dia sudah berenang di surga. Allahu Akbar. Itu karena kesungguhan. Jadi keikhlasan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Tayyib, cakap. Ya. Sedangkan kita kan kadang khawatir salah. Bolehkah kalau kita sholat sebelah kita tuh ada Al-Quran, terus kita membaca itu 1-2 ayat itu boleh membaca kita? Boleh baca, tapi itu namanya bukan murajaah. Kalau murajaah itu murajaah hafalan. Nah, yang ada. Ya. Nah, berarti sebelum sholat dimurajaah dulu, dibaca dulu. Nanti sholat udah benar. Artinya tetap kalau melihat itu berbeda sama hafalan. Berbeda tetap. Karena yang tadi itu yang memang dia hafalan. Mengulang hafalannya di dalam sholat. Enggak masalah. Orang sholat sambil baca Quran enggak masalah. Itu solusi terbaik bagi yang
tidak hafal atau rodok males ngapal. Tapi ingin khatam Quran dalam sholat boleh, terutama bulan Ramadan. Siapkan apa ini seperti ini yang ada tempat bukaannya itu, silahkan di depannya baca apa-apa. Barakallah. Boleh satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Ustaz, misalnya kita sholat, kemudian kita berjamaah dan kita sebagai imam. Kemudian menginginkan waktu di sujud terakhir itu kan kita ingin banyak-banyak berdoa. Itu bagaimana untuk menyiasati, karena kita ada makmum. Akhirnya kita tidak enak dengan makmum yang kita bawa tadi. Itu bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Caranya segera aja salam, habis itu sholat sunnah. Silakan sepanjang mungkin. Memang kalau sholat wajib ada aturannya. Kalau sebagai imam, adabnya imam tidak boleh memberatkan makmum. Jadi caranya segera selesaikan, nanti sholat sunnah. Di waktu sholat sunnah itu sujud yang selama mungkin, tidak mengganggu siapa-siapa. Barakallah. Cakap ya? Satu-satu ya. Makmum melamakan duduknya padahal imamnya sudah sujud. Artinya tidak langsung ngikuti imamnya. Tidak boleh, karena innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu harus diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, segeralah takbir. Ikuti. Makmum tidak boleh sengaja terlambat. Itu kata ulama fikih, sengaja terlambat itu sama dengan sengaja mendahului. Jadi harus ngikutin imam. Idza kabbara fakabbiru. Sengaja telat, kecuali kalau memang imamnya terlalu cepat, itu beda. Terlalu cepat imam. Kalau imamnya sudah normal, sengaja sini doa lama-lama sampai ketinggalan nggak boleh. Nyala ya. Cakap nggih? Maaf jika ada kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.